Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, biasanya kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Silahkan cek. Hari pahlawan, ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir, tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan, ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Ya, begitu dipanjat, kenapa panjat pinang? Masya Allah, menghormati pahlawan. Hari pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang, ya, menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan, momentumnya ada. Begitu hilang itu semua, tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal, kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan, pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi. Bertepatan dengan Maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum Maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan Maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Jadi ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Jelas ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya, setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah. Ceramah, saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu alam. Bukan Allahu alam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Maulud. Bukan maulud. Maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu taklim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jangan seketika, ini maulid bid'ah. Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum.
Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras jadi? Padahal contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan. Nabi zakat pakai beras. Temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin. Cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah, beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Pendekatannya, dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya. Yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka. Padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah. Karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah. Gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali, kenapa mereka buat? Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi, mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa. Ya, gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan?
Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas, ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan, yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan halla ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Alla ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan? Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW, dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan? Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau Anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak Anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan? Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau Anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan? Karena orang yang bijaksana, orang yang berakal adalah orang kalau menerima, mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong, kan gitu. Kalau masalah hadis yang disebutkan tadi, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membuat hal yang baru. Jadi ini terjemahannya pun keliru sebenarnya, gitu kan? Jadi kisahnya begini, ini hadis Bukhari. Nabi Muhammad SAW pada saat suatu hari di siang hari selepas sholat duhur, begitu kisahnya ya, melihat dari kejauhan waktu beliau mau keluar dari masjid, ada satu kaum orang Badui, Arab ini orang Badui dari padang pasir, yang datang ke Madinah berharap mendapatkan sedekah. Karena miskinnya mereka, dalam riwayat ini dikatakan sampai mereka hanya menggunakan satu lembar kain yang tidak dijahit. Mereka cuma lilitkan di badannya, ya, kalau ada angin tersingkap aurat mereka karena miskinnya, dan mereka mengikat ujung kain itu satu sama yang lain di lehernya, gitu kan? Dan diikat juga di bagian bawahnya, sehingga memang peka sekali bisa kelihatan auratnya. Dan dari muka mereka kelihatan, dalam hadis ini dikatakan kemiskinan, wajahnya sudah hitam, kelihatan tua sekali karena susahnya. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar sambil berkata, ini pentingnya mempelajari sababul wurudnya hadis. Sebabnya hadis disebutkan, sama kalau ayat sababun nuzul ya. Perhatikan hadis tadi yang disebutkan, ini adalah sababul wurudnya. Ini saya ceritakan sekarang. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau dan memuji Allah tadi, tahmid dan salawat, beliau mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya semua yang kalian kumpulkan di dunia tidak akan bermanfaat buat kalian. Semua akan habis. Sebaik-baik harta kalian adalah harta yang kalian infakkan selama kalian hidup. Maka berinfaklah sebelum datang masalah akhirat, datang kematian. Lalu dalam hadis ini panjang lebar Nabi SAW ceritakan masalah kematian, masalah hisab hari kiamat. Lalu motivasi, bersedekahlah sebelum terlambat waktunya. Ya, semua yang punya sesuatu di rumahnya bersedekah. Berikan orang-orang yang susah itu, yang datang menuju ke masjid. Berikan kepada mereka sebelum mereka injak masjid ini. Lalu kata Nabi SAW, bersedekahlah walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi kalau seseorang di antara kalian punya kurma di rumahnya satu butir, bagi dua. Satu dia makan setengah, setengah dia makan, kasih setengah orang miskin ini. Saking pentingnya bersedekah. Waktu itu, ikhwan dan akhwat sekalian, sahabat termotivasi, ada yang menangis. Ada satu orang, sahabat berdiri. Lalu dia mengeluarkan semua yang dia miliki di kantongnya. Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan. Dengan melihat orang itu melakukan, sahabat di masjid rame-rame melakukannya. Pada keluarin semua hartanya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menunjukkan perbuatan baik dalam Islam, yang memulai. Kenapa? Karena tadi ini orang memulai kasih, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang
melakukannya. Jadi kalau kita ajak orang ke masjid atau kita ajak orang bersedekah, lalu dia dapat pahala nih, 10 pahala misalnya karena sholat atau karena sedekah. Kita kena mengajaknya, diberikan juga pahala 10 tanpa dikurangi dari pahala dia. Kan begitu. Ini sebabnya hadis. Sayangnya hadis ini disalahfahamin, dijadikan bolehnya mengatakan ada bidah hasanah. Semoga Allah berikan hidayah. Padahal mereka tidak paham sebab berurutnya. Ada sebabnya hadis itu disebutkan. Jadi bukan kosong begitu saja. Gitu kan?